Ini jenis Anuta Om. Anuta ini udah mulai variationnya udah mulai rata ya, sekitar semingguan lagi lah Om. Ini udah manis banget nih Om. Kemarin sih dicicipin udah mulai manis tapi belum terlalu maksimal gitu Om. Jadi sekitar semingguan atau 10 harian lagi udah mulai maksimal. Memang dia seperti gini Om, agak ngeping gitu kan. Ini udah mulai variationnya mulai. Nanti bagus. Kalau udah full ripe atau masak sempurna warnanya apa? Dia merah seperti terang banget Om nih, merahnya seperti ini Om. Kayak taldun gitu kan? Ya, kayak taldun. Merahnya kayak taldun, tapi dia mulai merahnya pun dia cepet Om. Dari gradasi warna ini dia akan cepet kok. Dari hari ke hari dia cepet. Nah ini rasanya lumayan enak Om, walaupun dia dompolannya juga nggak dompolan panjang gitu ya Om. Karena dia kalau misalkan cepet waktu itu saya buah berapa gitu saya kasih coba GA, dia malah rontok Om. Kasih GA 3 rontok ya. Jadi memang dia dompolannya seperti ini tapi rasanya enak Om. Dia lumayan garing tapi rasanya tuh ada wangi-wanginya, ada foksinya gitu Om. Enak nih. Kalau untuk ini sih rekomendasi, makanya saya pertahankan di kebun saya ini Anuta nih Om. Om, ini ada pertanyaan nih Om untuk siap. Om Marwan. Nah, gimana sih cara menanam pohon anggur nih terutama untuk para pemula tuh Om? Itu banyak sekali yang menanyakan. Untuk tahap-tahapan yang pertama, terutama pemilihan bibit Om. Pemilihan bibit itu wajib untuk diperhatikan dalam hal baik ketinggian, karena semakin bibitnya tinggi itu berarti perakarannya sudah mapan, jadi udah siap untuk pindah ke media tanam yang kita inginkan. Misalkan kita mau tanam di tanah atau kita mau di pot gitu Om. Om Marwan, gimana tuh bibitnya, ciri-ciri bibit yang bagus? Terutama bibitnya pastikan udah lumayan tinggi ya Om, sekitar 60-80 cm. Jadi kalau sudah setinggi itu biasanya dia perakarannya sudah mapan Om, udah banyak akarnya di sini, jadi udah siap dipindah ke media tanam yang kita inginkan, baik pot maupun ke tanah langsung. Terus yang kedua, dia sudah bersulur seperti ini Om. Nah kalau udah sulur begini berarti dia sudah siap lah, bibit yang sangat bagus untuk dipindah. Nah juga daunnya juga hijau, subur gitu ya Om. Tidak ada jamur. Nggak ada jamur, sehat lah, bibit sehat. Nah saya juga kasih saran pada yang mau nanam pemula untuk membeli bibit kepada para pembibit yang sudah valid lah intinya, terutama yang punya kebun ya, karena dia akan ambil batang-batang impornya itu dari kebunnya sendiri gitu Om. Jadi saya sarankan seperti itu, beli bibit, jadi lihat dulu kebunnya, kalau bisa kunjungi dulu kebunnya seperti apa gitu kan. Ya ini sambungannya kebetulan ini sambung tengah nih Om, ini sambung tengah ya kan, ini sambung tengah, jadi kita belah di belah di tengah ya. Kita belah tengah, kita sisipin. Nah nanti jangan lupa juga setelah tanam kira-kira sebulan lah dipindah ke media tanam yang kita inginkan, atau ke pot atau ke apa namanya nih, ke tanah langsung. Ini nanti dibuka Om plastiknya Om, karena ini plastiknya kan dia tidak itu ya, tidak rapuh sendiri ya, tidak terlepas sendiri dia, jadi kita bantu untuk lepas setelah tanam ya kira-kira 1 bulan lah, karena banyak yang juga terkendala di sini. Jadi ininya batang bawahnya membesar, batang atas membesar, tapi dia seperti tercekik. Nah ini juga hal yang sepele tapi yang perlu diperhatikan juga. Jadi dilepas lah pasca sebulan ditanam, ini mesti wajib dilepas gitu. Jangan dipendem dengan ini di batasan ini, karena khawatir kita lupa. Nah nanti menyebabkan bisa fatal nih Om, bisa putus istilahnya, karena ini kan bisa tercekik lah ya, karena plastik gitu Om. Kalau para film sih aman, dia kan hancur sendiri. Tapi kalau plastik seperti ini jangan dipendem seperti seginilah. Jadi harus di bawahnya ini media tanam, misalkan di pot ya seperti ini gitu, atau di tanah. Jadi kita bisa lihat nih. Jadi sebulan setelah tanam, pasca tanam nih mesti harus dilepas gitu Om. Ini hal kecil tapi perlu diperhatikan juga gitu Om. Terus yang kedua, kita juga nanti setelah kita tanam, kita wajib perhatikan juga Om, untuk penanamannya, media usahakan yang bagus ya, yang gembur. Kalau misalkan bisa bahan-bahannya itu dari fermentasi cacing, dari sekam bakar, juga dari kompos. Kalau misalkan pemula-pemula yang mau nanam agak bingung, Amaris Farm juga menyediakan
media tanam yang sudah siap digunakan seperti itu Om. Jadi misalkan kita nanam di pot, media tanamnya yang pastikan yang bagus, yang kualitasnya juga untuk pertumbuhan juga bisa cepat gitu ya Om. Om Marwan, kalau fermentasi cacing tuh maksudnya media tanamnya bagaimana itu Om? Jadi kalau saya komposisi media tanam saya Om, ada yang namanya vermikompos Om gitu. Itu media tanam insya Allah terbaik lah. Dalam artian terbaik dia apa? Coba aja dicek di Google, itu media tanam namanya vermikompos. Nah itu salah satu bagian dari media tanam saya, kandungannya gitu Om. Nah vermikompos pun harus benar-benar yang istilahnya yang bagus. Banyak yang jual yang kualitasnya juga mohon maaf kurang bagus, karena saya sudah membandingkan beberapa vermikompos, dan alhamdulillah saya punya vendor atau penjual yang sudah diuji vermikomposnya bagus, karena dia hasil vermikomposnya itu hasil kotoran cacingnya ini dikasih makanan-makanan yang memang menghasilkan kotoran yang baik, istilahnya seperti itu, yang bisa untuk pertumbuhan. Makanya di sini alhamdulillah walaupun saya sudah menanam kurang lebih mau 6 tahun lah Om, tetap produktif, tetap berbuah. Jadi dengan media tanam yang terbatas ya, karena kan saya di lantai 2, jadi cuma 1 hebel setengah ditidurin seperti itu, masih terus berproduksi nih Om. Jadi alhamdulillah, karena saya pakai media tanam yang menurut saya bagus lah untuk pertumbuhan maupun pembuahan anggur ke depannya gitu Om. Jadi selain kita juga mengganti secara rutin ya, kalau saya sih udah nanam 5 tahun ini, jujur aja baru 1 kali ganti media tanam, atau saya olah lagi media tanamnya baru 1 kali Om. Alhamdulillah masih terus berproduksi nih Om di kebun saya nih Om. Seperti itu. Jadi vermikompos itu juga harus dilihat kualitasnya loh Om, gitu. Seperti itu, karena apa yang dimakan cacing itu yang dihasilkan oleh cacing gitu Om. Jadi kalau misalkan ada yang namanya kohe kambing kan, kotoran hewan kambing, itu apa yang dimakan kambing ya itu kan hasilnya seperti itu. Kotoran sapi pun seperti itu, begitupun cacing. Jadi cacing tergantung yang dikonsumsi oleh cacing ini untuk menghasilkan pupuk terbaik atau untuk tambahan bahan-bahan yang terbaik gitu Om. Itu peternakan cacing berarti Om? Iya, di Bogor. Saya sih belum pernah ke sana, tapi saya ada yang supply ke sini, diantar. Biasanya saya pesan sampai di atas 100 kilo ya. Nah, itu buat salah satu bahan media tanam saya Om, yang saya jual kepada customer-customer saya atau teman-teman saya gitu Om. Kalau cacing kan makanan juga sisa-sisa makanan tuh Om. Sisa ya, sayuran, betul. susu. Jadi apa yang dimakan cacing itu apa yang dihasilkan. Jadi kalau peternakan itu kan dia biasanya sudah niat Om dikasih makan apa untuk hasilkan seperti apa gitu kan. Itu yang kedua. Yang ketiga, penyemprotan harus konsisten, rutin. Nggak perlu kita patok nih masih jam sekian tidak perlu. Jadi yang penting dia 1 bulan harus kena 1 minggu itu harus kena obat jamur maupun obat hama. Jadi kita fleksibel aja. Fleksibel dalam artian penyemprotannya itu. Jadi misalkan setiap hari Senin fungi, nanti hari Rabu insektisidanya, nah terus pupuknya juga misalkan hari Minggu gitu kan. Tapi dia tidak memerlukan waktu yang lama sih sebenarnya. Jadi aplikasinya mudah. Untuk insek fungi itu cukup 1 liter itu 3 tetes semprotin ke seluruh bagian pohon. Seperti itu aja sih sebenarnya, simpel kalau menurut saya. Cuman memang harus perlu konsistensi dalam hal perawatan gitu Om, untuk pemula-pemula, karena khawatirnya nanti kalau tumbuhnya jamur atau tumbuhnya banyak ulat, itu kan berarti tidak terkena penyemprotan secara konsisten. Jadi jangankan berbuah, nanti pohonnya aja nanti banyak jamurnya segala macam gitu. Nah di sini pun alhamdulillah nggak ada jamur, nggak ada namanya hama, jadi buahnya juga bisa mulus, bisa maksimal seperti itu sih Om. Jadi kita permudah lah gitu loh. Jadi kita tapi juga kita jangan terlalu untuk matok, wah jam sekian harus siram, jam sekian harus disemprot gitu. Kita fleksibelin aja gitu loh, sesuai waktu senggang kita gitu. Om Marwan, Siap. Om berarti kan Om bilang pencegahan hama itu salah satu perawatan. Iya. Nah kalau untuk serangan jamur, fungisida dan serangan-serangan serangga insektisida, rekomendasi untuk pemula pakainya merek apa ya Om ya? Kalau untuk fungi bagus itu Amistartop Om. Amistartop untuk fungisida ya.
pengendali jamur. Kalau insektisidanya saya biasanya pakai Demolis aja Om. Demolis itu aplikasinya saya biasanya untuk protek cukup 3-4 tetes per liter Om. Gitu. Jadi kalau misalkan pohonnya cuma 1 atau 2, dan itu kan awet juga Om, bisa sampai berbulan-bulan karena kan kita pakainya sistem tetes karena untuk proteksi aja. 3 tetes per liter atau 4 tetes per liter. Kalau misalkan mau setengah liter karena pohonnya cuma 1 atau 2, sayang kebuang. Nah itu dituin aja Om, 1 atau setengah liter itu 2 tetes cukup Om. Jadi yang penting seminggu sekali. Lagi-lagi wajib yang namanya konsisten untuk seminggu sekali gitu. Tapi walaupun misalkan setiap hari Senin, tapi kalau misalkan Senin itu nggak sempat ya mundurin ke Selasa atau majuin ke Minggu juga boleh gitu Om. Jadi fleksibel kita aja, tapi dalam 1 minggu harus kena yang namanya obat jamur dan obat serangga seperti itu Om, supaya terhindarlah, kita protek terus sampai pohon itu berkembang bagus, subur. Nah itu harus kita protek terus Om. Jadi kita harus jagalah kestabilan pohon ini agar terus tumbuh dengan bagus gitu, karena nanti berdampak pada buahnya Om. Jadi istilahnya pohon yang subur itu menghasilkan buah yang insya Allah bagus dan juga banyak. Jadi kita mindset kita tuh jangan kita gimana caranya buahin, tapi kita tidak memperhatikan kesuburannya. Jadi kita tetap aja fokus pada subur, insya Allah pohon subur, insya Allah buahnya banyak gitu Om. Om, kalau 2 obat itu fungisida dan insektisida itu ketika aplikasi dicampur bareng gitu? Sebaiknya sih jangan Om, karena takutnya dia kontradiktif ya. Oh ya juga kalau misalkan fungi sebaiknya sih pagi. Kalau saya sih aplikasinya biasanya pagi. Kalaupun kalau insek biasanya sore karena serangga kan mulai aktif. Tapi juga saya pernah aplikasi di salah satu customer gitu, saya coba aplikasi secara langsung gitu kan, karena kebetulan jauh. Itu alhamdulillah sih nggak kendala kenapa-kenapa sih Om, istilahnya seperti itu. Jadi yang penting konsisten kena fungisida dan insektisida. Jadi kalau bisa pagi Om, kalau misalkan mau dicampur pun pagi, jangan siang, karena kan takutnya dia rada panas kan, takutnya daun-daunnya nanti malah agak terganggu atau gosong gitu Om. Om, ini buah apa ini Om? Yang mana? Ini depan ini sih ini kayaknya Everest Om. Bukan kayaknya sih ini Everest. Everest ya. Atau Sanskerta ya. Ada yang bilang Sanskerta, Everest gitu. Tapi dulu waktu ini pembibitan apa memang namanya? Ini Sanskerta. Sanskerta waktu itu ya. Sanskerta, iya betul. Terus Sanskerta, terus ini, ada ini? Anuta. Sama nih Om. Ini jatuh sama? Sama, cuman ini belum warnanya belum full ya. Belum bareng merahnya. Terus ada Anuta, nah yang di sini ada Gospi, ada macam-macam sih Om. Ini ada beberapa varian, ada sekitar 9 varian. Ada Zurab Lonok juga, ada Alvika yang mulai variation tuh Om. Ada Heliodor, ada Tamaki, ada Basanti yang kemarin kita sempat kontenin juga. Ada Dixon, masih ada tuh varian yang lumayan lawas juga. Terus ada Livia. Om, kalau si Sanskerta ini rekomend nggak untuk pemula? Kalau untuk pemula sangat rekomend juga sih Om, karena kan dia ginjah ya, mudah berbuah, terus buahnya juga besar gitu kan. Teman memang kalau untuk di tempat saya ini ya rasanya mungkin kalah lah dengan Livia, dengan dengan Basanti atau dengan Anuta gitu loh. Tapi kalau untuk ginjah dia sangat ginjah Om. Jadi mau dipotong di buat pendek, medium atau long juga dia insya Allah berbuah. Yang penting lagi-lagi saya bilang pohonnya subur. Jadi dipotong dimanapun, di pruning dimanapun, insya Allah dia keluar buah gitu Om. Tapi rasanya manis Om? Kalau rasanya manis Om, cuman manis, dia ya? Airnya lumayan banyak Om, kandungan airnya. Jadi juicy lah, nggak crunchy gitu kan. Ya, dia juicy. Dan kulitnya dia rada sedikit tebal sih Om. Om Marwan ini jenis apa nih Om? Cakep nih. Nah ini Alpika nih Om, udah mulai variation ya sekitar 2 minggu, paling lama banget 3 minggu lagi udah bisa dicicipin ya Om. Dia udah mulai variation, udah mulai hitam, buahnya garing, besar Om, dia besar banget itunya. Per bijinya juga iya, berinya tuh besar banget Om dia Om. Berinya besar tuh, dan dia juga kadang dia udah bersayap nih Om. Nah ini varian yang saya
rekomendasikan, terutama kalau misalkan yang mau bikin kebun untuk petik timbang. Nah, ini varian yang cocok nih Om, karena dia besar, dompolannya juga lumayan. Nah, dompolannya itu juga di sana tuh ada banyak dompolan yang panjang dan buahnya tuh besar-besar Om. Nah, ini garing, hitam, dan dia lumayan tahan terhadap hama nih Om, karena dia tangkainya itu keras dia Om, malainya itu keras. Jadi dia rekomendasi lah kalau menurut saya gitu Om. Om Marwan, kalau untuk pupuk pertumbuhan anggur gimana tuh dan perawatannya? Ya, kalau untuk pupuk pertumbuhan anggur, kalau yang mau ekonomis pakai NPK cukup Om. Yang NPK 16-16. Ya, NPK Mutiara 16-16-16. Yang penting konsisten. Aplikasinya itu seminggu sekali, tapi 1 sendok teh aja, gitu kan? Atau beberapa butir aja, tapi konsisten setiap seminggu sekali Om. Jadi misalkan kita pakai pot yang 50, ya sekitar 3 liter aja. Aplikasinya tuh 1 sendok teh itu cukup Om. Diaplikasikan asal bibitnya sudah, yang saya bilang jangan bibit kecil yang baru berapa senti gitu kan, itu udah dikasih NPK. Tapi sebaiknya bibit-bibit yang tadi saya utarakan tuh sekitar 60 sampai 80 cm. Nah, itu setiap minggu sekali bisa pakai NPK 16-16-16. Tapi kalau saya sih biasanya pakai Gromor 32-10-10 Om, yang impor itu. Jadi itu yang saya aplikasikan di di kebun saya. Tapi kalau misalkan mau ekonomis pakai NPK 16-16-16 Mutiara itu nggak masalah sih Om. Yang penting dia tetap harus kena pupuk selama seminggu sekali. Jadi konsisten sedikit-sedikit. Terus nanti pohonnya sudah agak besar, udah tanam 3 bulan, aplikasinya ditambah biasanya 2 kali lipat. Jadi 1 sendok makan gitu kan, itu nggak masalah. Yang penting konsisten. Nah, pohon sudah tumbuh subur, nanti namanya pembentukan cabang. Kita sudah bentuk cabang primer, cabang tunggal ke atas, nanti kita rambatin mau sistem apa nih kita nanti, atau di pot, kita mau lingkarin di pot, atau mau sistem teralis, kita rambatin ke samping, atau pakai para-para, rambatin di atas. Nanti kita penghentian di istilahnya pucuk sekunder. Jadi primer, sekunder, misalkan cuma 3 meter, di 3 meter kita putus, nanti kita potong ujungnya, nanti kita akan bentuk namanya cabang tersier atau cabang pembuahan. Nanti dia akan keluar dari tunas-tunas air itu, keluar pembentuk cabang. Nah, itu kita samain ratain tuh Om. Jadi samain rata, misalkan 15 daun, kita potes pucuknya gitu kan, istilahnya seperti itu. Nah, itu nanti buat pembuahan. Nah, kalau misalkan bingung juga mana primer, mana tersier, mana sekunder gitu kan, nanti teman-teman yang udah nanem boleh tuh fotoin ke saya, WA ke saya, Om, di mana dihentikannya, di Excel breaknya ya, dihentikan di foto itu, nanti akan saya jelaskan, saya akan lingkarin, ini mesti dipotong seperti itu. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Seperti itu Om, untuk pemula, insya Allah saya akan kasih cara perawatannya, tipsnya, pemotongan cabangnya seperti apa. Insya Allah saya akan kasih saran atau masukannya gitu Om. Ini Basanti Om. Basanti. Nah, ini Basanti udah mulai sekitar 80% lah kalau Basanti ini, karena kemarin saya pruningnya lebih awal. 80% udah mulai manis, garing dia, dan udah warnanya udah mulai mendekati sempurna lah gitu. Paling ya sekitar seminggu lagi ini udah bisa dicicipin Om. Udah manis sih, cuman belum maksimal lah istilahnya kayak gitu. Untuk pohon anggur, indikatornya sudah siap dipangkas untuk menuju ke pembuahan, bagaimana indikatornya Om? Oh, kalau pohon yang kita tanam sudah siap dibuahkan gitu kan istilahnya, tapi sebelum indikator itu kan kadang setelah kita kasih aplikasi namanya pupuk generatif Om. Jadi sebelum kita kasih pupuk generatif, biasanya pohon itu menunjukkan bahwa dia siap untuk dikasih pupuk Om. Jadi biasanya dia muncul bunga-bunga PHP tuh Om. Kan yang saya bilang tadi penghentian cabang-cabang di cabang pembuahan ya Om. Kita pangkas ujung-ujungnya biasanya Om, kita itu untuk penghentian ya, supaya dia nggak kemana-mana. Nah, itu biasanya muncul bunga-bunga PHP Om, atau bunga-bunga yang nggak jadi lah. Tapi itu indikasi bahwa pohon itu udah siap dimasukkan pupuk generatif Om, atau pupuk pembuahan. Jadi kalau kita muncul bunga-bunga PHP, atau kadang juga bunga-bunga sempurna tapi dia nggak terlalu panjang ya, nggak terlalu sempurna lah istilahnya, itu udah segera kita masukkan pupuk pembuahan Om, selama
4 kali aplikasi atau sebulan Om. Nah itu kita masukkan pupuk yang kalau saya sih biasanya kombinasi MKP, Kaino 3, magnesium, boron sedikit, sama asam umat Om. Seperti itu. Nanti kalau misalkan mau juga sharing takaran-takarannya saya kasih tahu gitu Om. Jadi saya sih biasanya cuma Kaino 3 yang 2 sendok makan gitu Om. Setelah 4 kali penyiraman baru di pruning Om. Di pruning insya Allah itu pasti mata-mata tunasnya atau mata batnya itu dipotong di, apalagi yang jenis-jenis yang varian yang genjah yang udah berbuah itu dipotong di pendek, di tengah, di ujung pun dia insya Allah berbuah Om. Ini Alpika Om. Oh, Alpika lagi ya? Oh, nanti seperti ini ya? Makanya ini banyak nih Om buahnya Om. Karena dia gampang banget berbuah. Nah ini kan buahnya juga nanti akan besar-besar nih Om. Nah ini buahnya, dombolannya kalau lumayan besar. Nah ini udah potes di potong pucuk sini aja udah keluar bunga lagi nih Om tuh. Genjah banget ya Om? Iya memang genjah banget dia Om. Om, kalau melanjutkan yang tadi ya, tuh. Siap. Kalau pangkas terus berbunga terus berbuah, nah itu apa yang harus dilakukan? Kadang orang gini Om, sudah berbunga cakep kan, nah dia takut aplikasi fungisida Om. Nah jadi saya saranin nih, penting banget ya buat pemula yang mau membuahkan perdana, setelah pasca pangkas pruning istilahnya, kita udah aplikasi pupuk ya kan, kita pruning, kita pangkas nih di mata tunas yang potensial bawa buah keluar. Nah setelah pangkas itu wajib untuk disemprot Om. Dalam artian disemprot apa nih? Untuk mata tunasnya cepet pecah dan dia tahan terhadap jamur. Setelah pecah bunga, keluar bunga, dia tidak jamur. Jadi kalau saya aplikasi habis pangkas, saya langsung semprot yang namanya atonik Om. Atonik itu kan mengandung ZPT ya, zat perangsang tumbuh. Untuk tumbuhin apa? Tumbuhin tunas di mata tunas yang akan kita pecahkan. Itu biasanya saya campur dengan fungisida Om. Supaya apa? Supaya nanti pas dia pecah mata tunasnya, dia mengeluarkan klaster bunga, itu tidak kena jamur Om. Jadi pasca pruning saya langsung semprot dengan insektisida juga nggak apa-apa, tambahin sedikit saja gitu kan untuk jaga-jaga. Nah setelah itu 3 hari kemudian juga saya semprot dengan hal yang sama. Terus 3 hari ini perlu catat, 3 hari kemudian juga semprot yang sama. Jadi 3 kali aplikasi atonik, amistartop sama demolis. Aplikasinya nggak usah banyak-banyak, sedikit-sedikit aja gitu kan. Nah yang penting dia untuk ngejaga bahwa setelah dia pecah mata tunasnya, dia tidak jamur, dan juga atonik itu mempercepat pecahnya mata tunas karena dia mengandung ZPT, zat perangsang tumbuh tunas baru gitu kan. Dia bawa bunga. Nah itu setelah 3 kali aplikasi, udah terus seminggu sekali lagi kita jaga. Nah dia keluar bunganya nih kan, biasanya setelah kurang lebih 3 minggu dia pasti ada keluar bunga, klaster bunga. Nah itu kita semprot, tapi dosisnya rendah tuh Om. Itu semprotnya pakai amistartop aja Om, supaya buah itu mulus, nggak berjamur gitu. Nah khawatirnya dia berjamur nanti kayak kelengkeng dia kan. Nah dia berjamur karena kenapa? Kita takut semprot, padahal dengan dosis misalkan 1 liter 1 tetes saja amistartopnya itu aman, insya Allah aman Om untuk di di klaster yang fase brokoli itu. Nah itu kita aplikasikan. Nah saat dia mekar, ya bunganya pecah mekar, nah itu jangan disemprot dulu dah tuh. Ukuran kira-kira 1 minggu itu nggak apa-apa, nggak disemprot karena kan habis pruning kita udah semprot rutin. Pas saat dia fase brokoli juga kan, dia fase brokoli itu fase seperti ini Om. Nah ini kita semprot juga nggak apa-apa Om. Nah ini fase brokoli gitu kan. Nah itu nggak apa-apa kita semprot, tapi dosisnya rendah pas saat di brokoli. Nah saat dia pecah bunga, polinasi itu ya, pecah bunga. Nah polinasi, penyerbukan. Nah itu kita nggak usah semprot juga, khawatirnya rontok semprotan kita karena tekanan khawatir rontok gitu. Nah itu kita sampai dia pentil kecil, nah itu baru kita semprot lagi aplikasi fungisida sekali-kali insektisida boleh gitu. Nah kapan di stop Om? Itu kan kimia ya. Nah saat dia udah mulai virescent seperti ini Om, udah berubah warna. Virescent itu berubah warna ya? Dari hijau ke itu udah stop Om. Nggak boleh lagi yang namanya penyemprotan, atau kalau saya sih pemupukan juga nggak boleh lagi yang namanya masuk pupuk kimia. Kalau pemupukan cukup pakai POC aja Om, atau asam humat boleh gitu kan. Saya juga produksi POC juga.
untuk menjaga besarin buah, garingin, manisin segala macam, bisa hubungin saya nanti. Nah, setelah itu ini pakai, kalau disemprotnya pakai neem oil, atau kalau mau simple juga pakai Mama Lem buah aja Om, Mama Lem yang pencuci buah. Itu kan aman tuh. Nah, itu aplikasi aja seminggu sekali atau seminggu 2 kali juga nggak apa-apa. Itu udah aman Om. Ikan pencuci buah berarti kan aman, ramah lingkungan kan. Atau pakai neem oil atau minyak mimba, betul. Seperti itu Om, karena udah begini udah bentar lagi kita panen, matang, itu nggak boleh aplikasi pupuk lagi gitu Om. Aplikasi yang namanya berbahan kimia gitu Om. Jadi supaya buahnya itu aman dikonsumsi, seperti itu Om. Om, kalau ini jenis apa Om? Kalau ini waktu saya sambung, ini jenisnya jenis Cupidon Om. Cupidon. Iya. Kok saya juga merah bingung. ya? Cupidon kan kayaknya Semburat hanya aja ya? semburat-semburat ya Om. Ini kok jadi merah seperti Everest, tapi ini berbeda dengan yang tadi itu. Ini di pohon yang, nah ini kan pohonnya. Ini sambungnya waktu itu pakai sambung kober nih Om, bawahnya. Koper 5 BB. Iya betul, makanya dia kan batangnya nggak terlalu besar. Jadi, nah ini dia. Cuma 2 doang sih ini untuk validasi. Makanya saya juga mau tanya, karena ini baru kalau nggak salah 2 kali berbuah. Tapi kalau menurut teman saya sih Om Arga, ini benar Cupidon gitu kan, karena dia bulat Om gitu. Tapi perlu nanti ya kita coba lagi review, kita mungkin ada yang anggap ini Everest, atau saya rasanya juga waktu itu belum saya ituin benar ya Om. Nanti saya bandingkan dengan yang itu Om, yang biasanya kalau Everest kan besar banget gitu Om. Saya pernah tuh Everest sebesar tutup botol aqua tuh Om. Kalau ini sih nggak besar, ini hanya tinggal matangin aja nih Om gitu. Om, kalau untuk perawatan buah nih Om, Perawatan apa buah yang rekomendasi dari Om perlu Marwan? dibungkus atau enggak gitu ya Om, ya? Iya benar. Atau gimana gitu kan. Nah, setelah kita tadi semua aplikasi sudah kita informasikan, terus dia berbuah ya kan, buahnya bagus. Nah, biasanya kan ada diserang, udah mulai datang nih Om, kalau buahnya udah mulai viresan karena rasa manisnya udah mulai timbul. Kalau misalkan di lahan yang terbuka gitu kan, takutnya diserang kelelawar atau burung biasanya Om. Itu biasanya di cover fruit Om. Tapi kalau saya kan ini pakai yang namanya udah insect net Om. Jadi udah aman ya Om. Jadi saya juga nggak bungkus dengan cover fruit. Aman dari serangga-serangga ya? Iya betul. Karena ini kan kalau saya cover juga lumayan Om. Ada mungkin sekitar lebih dari 300 dompol. Jadi capek juga akhirnya saya tutup aja langsung dengan ini sih ekonomis, karena kan murah juga Om. Insect netnya murah. Saya tutup nih Om. Biasanya setelah panen saya buka lagi nih insect netnya Om. Ini juga 2 fungsi, jadi supaya nggak masuk serangga, juga burung, kelelawar gitu Om. Jadi hama-hama pengganggu lah gitu. Kecuali memang ya kelelawar yang, atau iya kelelawar yang kepala hitam nih Om, yang datang bawa gunting. Nah itu udah nggak bisa dihindari dah biasanya gitu Om. Jadi tergantung teman-teman. Kalau misalkan aman dari burung kelelawar, nggak usah di tutup, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan nggak aman, ditutup aja pakai cover plate seperti ini Om, cover plate-nya Om. Nah gini Om, nih cover plate-nya biasa saya gunain kalau misalkan memang teman-teman juga ada yang ganggu burung atau kelelawar. Seperti ini aja, di itu murah juga sih sebenarnya cover plate ini. Udah, ini kan ada ngikatnya gini. Nah ini dibungkus aja, aman ya Om. Nah biasanya udah burung kelelawar dia nggak mau makan. Nggak bisa? Nggak bisa dia. Lalat buah juga nggak bisa masuk? Ya lalat buah juga dia aman dari lalat buah. Biasanya memang kalau musim hujan agak-agak lalat buahnya agak menyerang nih Om. Tapi di sini sih alhamdulillah sih aman gitu Om. Nah seperti ini aja teman-teman. Nah, ini udah aman gitu. Kemarin sempet saya belum tutup full, saya pakai ini juga aman sih. Oke, setelah kita semua sudah kita bahas secara singkat ya teman-teman semua, khususnya buat pemula, jadi jangan sungkan-sungkan untuk komen, untuk sharing channel-channel ini buat teman-teman yang lain yang membutuhkan informasi yang insya Allah berguna lah, kita berbagi pengalaman. Saya Marwan dari Hamaris Farm mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.